Aliansi Nasional Sejahtera Indonesia menyampaikan deklarasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Deklarasi relawan Anies semakin menghangatkan pentas relawan untuk Pilpres yang sebelumnya sudah dimulai, seperti relawan Ganjar, Puan, Sandi, hingga Erlangga Hartarto. Analisis politik Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Kalau menurut Anda mengapa sih dari jauh-jauh hari itu sudah muncul fenomena relawan-relawan yang mendukung tokoh-tokoh potensial untuk menjadi capres? Saya melihatnya ini positif ya. Satu, ini sebagai penyeimbang deklarasi para relawan, penyimpulan relawannya dulu terlepas siapa calon presidennya. Ini menjadi penyeimbang dominasi kekuatan partai politik yang hanya memegang tiket dalam gelanggang Pilpres. Dalam proses kandidasi itu hanya partai politik. Dengan munculnya para relawan, ini bisa menjadi penyeimbang kekuatan. Karena itu saya kira figur-figur seperti Ganjar dan Anies Baswedan yang potensial berdasarkan data survei, mereka ini kan bukan veto player di partai politik, bukan penentu, bukan orang penting di struktur kekuasaan partai, sehingga mereka membutuhkan penyeimbang untuk menunjukkan kepada publik gitu. Yang kedua, secara strategi mereka juga tepat strategi penggalangan opininya, yaitu dari sisi pembentuk persepsi publik. Pembentuk persepsi publik ini, figur ini ingin mengirimkan pesan kepada publik adalah figur ini adalah figur-figur yang didukung oleh kekuatan relawan. Jadi ini juga positif dari sisi ini. Yang ketiga, para relawan ini berpotensi menjadi mesin politik yang potensial jika bisa dimanfaatkan secara optimal. Real ya, tapi real memang dikelola secara sistematis, bukan sekedar penggalangan opini. Kemudian real secara keanggotaannya, militansinya kuat, ini bisa potensial. Bahkan para relawan relatif lebih militan dibandingkan kader partai dalam beberapa hal. Bahkan juga para relawan bisa mengambil ceruk pemilih milenial, pemilih-pemilih muda. Ditambah lagi saya kira menjadi wadah alternatif. Kalau ada pendukung yang non-partai, ada pendukung yang lintas partai, itu bisa diambil dari sisi itu. Dan ujung-ujungnya Mas Hanta, apakah kerja-kerja relawan ini bisa menaikkan posisi tawar kandidat tertentu di mata parpol? Tentu saja, kita belajar tidak usah terlalu jauh ke sebelumnya. Jokowi saja, faktor pergerakan relawan-relawan itu, yang tadi poin nomor 2 saya katakan penggalangan opini, membentuk persepsi, ingin memberikan posisi tawar yang kuat di hadapan partai-partai, bahwa punya dukungan yang kuat dan seterusnya, itu juga penting. Sehingga semakin mengokohkan, tadi yang saya katakan, sekarang kan partai ID kita kan tidak terlalu tinggi, orang teridentifikasi partai politik, justru ke figur. Ditambah tentu saya berharap terbentuknya relawan ini dibangun juga narasi-narasi cerdas, narasi-narasi positif, tidak sekedar beda seperti dulu masa lalu cebong versus kampret saja, bukan itu. Mohon maaf penggunaan istilah itu. Jadi kita harus bergeser, para relawan juga menjadi mesin politik yang potensial untuk menjadikan ini sebagai perdebatan yang lebih konseptual, yang lebih pada gagasan. Dan ujungnya saya kira tidak berlebihan kalau kandidat juga tahu mestinya, kalau misalnya tercerai-berai, seolah-olah dikirim pesan kepada publik bahwa ini tidak ditahu oleh kandidat, juga agak kurang menarik menurut saya. Tidak apa-apa, ini sesuatu yang biasa saja. Anda menilai sebetulnya kandidat yang di-endorse oleh relawan ini tahu sebetulnya? Iya, bahkan terlibat mungkin? Saya punya kekainan, iya. Karena pasti iya, itu bagian dari strategi politik sah-sah saja. Memang ada plus minusnya ya, Zilvia. Kalau kemudian ini misalnya terlalu dini, deklarasi ini ada dikesankan oleh pemilih Indonesia terlalu ambisius, sudah deklarasi dan sebagainya. Mungkin hati-hati sehingga dibutuhkan strategi pihak ketiga melakukannya. Berbicara soal ambisius, Mas, kita lihat adu strategi antar para relawan ini, Mas Hanta, sebetulnya yang paling efektif itu yang seperti apa untuk benar-benar bisa menaikkan posisi tawar dari kandidat yang mereka endorse? Ya. Memang faktor yang paling menentukan sekarang kan faktor elektabilitas ya. Faktor partai politik, logistik itu mengikuti. Siapapun yang elektabilitasnya paling tinggi, dia yang paling berpeluang nanti akan menaikkan posisi tawarnya, akan dilirik oleh partai politik dan publik tentunya. Nah, strategi yang paling mungkin sekarang, ada dua hal yang harus menjadi catatan penting para kandidat dan para relawan sekarang. Satu adalah faktor kekuatan figur tadi, kedua adalah efektivitas mesin politiknya, ketiga adalah ketepatan mencari ceruk atau segmentasi pemilih. Nah, kita yang secara singkat ingin mengatakan poin nomor 1. Setiap relawan atau kandidat itu harus melihat kekuatan yang dimiliki oleh figur itu dan selera pemilih.
Misalnya relawan Pak Anies cenderung tahu bahwa Anies dikesankan figur yang cerdas dan visioner. Sementara Mas Ganjar Pranowo, Pak Ganjar lebih sama sebenarnya, cuma ada persentasenya. Kalau mungkin ya saya buka data survei kami, kalau Anies tertingginya itu cerdas visioner. Tapi kalau Ganjar itu paling tingginya adalah merakyat dan sederhana yang seperti Jokowi. Nah ini saya kira menjadi penting. Lihat juga data apa yang diinginkan oleh pemilih. Pemilih Indonesia itu urutannya apa? Betul kita ingin menggiring figur yang cerdas. Tapi realitasnya figur yang merakyat, figur yang dikesankan dan persepsikan sederhana dan rakyat seperti Jokowi itu disukai. Jadi strategi paling penting itulah strategi melakukan strategi personal branding. Membranding si kandidatnya, dipersepsikan ada figur yang kuat. Dia punya momentum politik. Dan sekarang datanya ya, ada dua figur ini. Saya ingin mengatakan ya Ganjar dan Anies sekarang bertarung ditambah nama Prabowo lah. Tapi dua inilah yang sangat menentukan bertarung ditambah nanti efektivitas mesin politiknya, partainya, relawannya, dan ketepatan menentukan strategi siapa yang mau disasar. Itulah yang dalam setiap mesin politik, Mas Hanta, tentu dibutuhkan logistik ya. Dalam setiap mesin politik tentu dibutuhkan logistik. Nah, bagaimana